Fraksi Partai Demokrat melontarkan 7 pertanyaan kepada Komjen Listio Sigit Prabowo yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu, 20 Januari. Sayangnya, tidak semua pertanyaan dijawab secara tuntas oleh Listio Sigit. Pertanyaan pertama disampaikan Demokrat lewat Beni Kabur Harman yang menyasar tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat. Faktanya, menurut Beni, banyak anggota polisi yang berlaku sebaliknya. Misalnya, ikut dalam kasus tanah hingga tambang yang belum memiliki status hukum yang jelas. Berikut cuplikannya. Tugas saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon Kapolri yang baru. Ini disusun setelah dalam 1 minggu ini kami mendengarkan masukan masyarakat. Apa yang menjadi kepedulian dan harapan mereka kami sampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Tugas kepolisian itu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tapi faktanya, banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat. Apa agenda, apa rencana aksi Bapak calon Kapolri nantinya? Yang kedua, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa. Kami belum menemukan agenda yang lebih tajam untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkotika, dan illegal logging, illegal mining, kasus kejahatan lingkungan. Seperti apa solusi Bapak nantinya? Indonesia negara kepulauan, provinsi-provinsi kepulauan, tapi tidak ada sarana prasarana untuk mengejar penjahat-penjahat narkotika dan teroris. Apa solusi Bapak? Yang ketiga, kami belum melihat penajaman dukungan institusi kepolisian terhadap KPK sebagai garda paling depan dalam hal pemberantasan korupsi. Ada kesan institusi ini menghambat-hambat KPK ini. Apa rencana Bapak ke depan untuk mendukung supaya institusi kepolisian mendukung KPK habis-habisan? Yang keempat, tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas
institusi ini dalam netralitas, utamanya dalam agenda-agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada. Apa agenda Bapak untuk menjamin, misalnya tadi Babin Kamtibmas di desa-desa tidak menjadi alat kekuatan politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam pemilu nantinya. Yang kelima, Indonesia ini masyarakat majemuk. Menegakkan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Saya tambahkan lagi, jangan hanya tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam untuk kami yang di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia. Kan gitu Pak. Lebih lugas lagi. Saya stop di situ. Kemudian yang keenam, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi. Tapi tegakkanlah aturan hukum supaya jangan ada hate speech, ada hoax, dan segala macamnya itu. Kita dukung penuh. Tapi apa yang Bapak lakukan untuk menjamin supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan. Yang terakhir Bapak, ketujuh, agenda reformasi internal tadi sudah disebutkan. Lembaga ini uang paling banyak. Dana APBN paling banyak masuk di lembaga ini. Pasukan juga banyak. Kewenangannya juga luar biasa. Harapan kami adalah Bapak menjadi pimpinan paling tinggi, supaya membangun habitus baru di lembaga ini. Habitus lama Bapak tinggalkan dan habitus baru Bapak bangun. Pertanyaannya, bagaimana Bapak membangun habitus baru itu? Membangun habitus baru, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagai closing, saat ini Bapak, ada 60-an ribu kasus yang mangkrak di lembaga ini. Tidak jelas penyelesaiannya. Inilah tantangan Bapak. Pertanyaan kami, tolong kami dikasih sedikit apa yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi, menyelesaikan puluhan ribu kasus yang mangkrak ini. Itu saja Bapak Ketua Komisi, pimpinan komisi, dan yang kami hormati Saudara calon Kapolri. Soal sikap fraksi selanjutnya ada bagian khusus yang akan menyampaikan itu. Secara pribadi tentu saya menyampaikan penghargaan terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkenan mengajukan Bapak menjadi pimpinan paling tinggi di lembaga ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih.